Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, siapkan. Ibu absen dulu ya. Muhammad Zainal Paki. Alhamdulillah, hari ini masuk semua ya. Oke. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya, alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Ada sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Kita juga telah mempelajari tentang sudut-sudut istimewa. Apa saja anak-anak? Dan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sudut berelasi. Sudut berelasi adalah nilai perbandingan trigonometri yang sudutnya ada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, dan sudutnya besar dari 360 derajat. Materi ini sangat penting. Ada yang tahu kenapa? Materi ini sangat penting karena tidak semua nilai sudut trigonometri yang ada pada kuadran kita hafalkan. Nah, dengan mempelajari materi ini, kita cukup mengingat nilai sudut melalui letak-letak pada kuadran tersebut. Oke. Kompetensi dasar pada materi sudut berelasi ini adalah 3.9 menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran, dan 4.9 menyajikan penyelesaian masalah nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Semuanya sudah membaca materi ini di rumah? Sudah semua ya? Nah, sekarang Ibu coba menjelaskan tentang sudut relasi. Pertama-tama kita mengenal dulu konsep kuadran. Penulisan sudut itu berlawanan arah jarum jam. Di sini ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Di sini ada 360 derajat. Nah, sekarang kita harus menentukan mana sih yang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. 0 derajat sampai 90 derajat adalah kuadran 1. 90 derajat sampai dengan 180 derajat adalah kuadran 2. 180 derajat sampai 270 derajat adalah kuadran 3. 270 derajat sampai 360 derajat adalah kuadran 4. Nah, setelah itu kita harus menentukan positif dan negatifnya.
0 derajat sampai 90 derajat adalah semua positif. Di kuadran 2 ada sin positif. Selain sin itu adalah negatif. Di kuadran 3 ada tan positif. Selain tan bernilai negatif. Dan di kuadran 4 ada cos bernilai positif. Selain cos bernilai negatif. Nah, sekarang rumusnya. Kuadran 1 90 derajat dikurang alfa. Kuadran 2 180 derajat dikurang alfa. Kuadran 3 270 derajat dikurang alfa. Kuadran 4 360 derajat dikurang alfa. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke contoh soal, Ibu ada trik untuk kita dapat menentukan nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa tanpa menggunakan tabel. Kita menggunakan jari kita dari 5 jari, jempol, telunjuk, tengah, jari manis, dan jari kelingking. Untuk sin dan cos, ya ingat, untuk sin dan cos, untuk jempol itu bernilai 0. Ya, untuk telunjuk bernilai setengah, jari tengah bernilai setengah akar 2, jari manis bernilai setengah akar 3, dan jari kelingking bernilai 1. Ingat ya, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, sudut-sudutnya bagaimana, Bu? Nah, 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ingat ya. Nah, gimana menentukan cara sin dan cos? Kalau misalkan sin, kita mulai dari jari jempol ke kelingking. Ya, dari jempol ke kelingking. 0, 30, 45, 60, 90. Misal, sin 30, 0, 30. Nah, yang ditunjuk itu tadi nilainya berapa? Setengah. Iya, benar, setengah. Gitu. Misal lagi, Bu, sin 60, 0, 30, 45, 60. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Jadi sin 60 bernilai setengah akar
3. Nah, sekarang cos. Cos kebalikannya dari kelingking ke jempol. Oke, 0, 30, 45, 60, 90. Misal cos 60, 0, 30, 45, 60. Nah, tadi ini bernilai berapa? 0 setengah. Jadi cos 60 adalah setengah gitu. Nah, bagaimana untuk tan? Tan sama. Dari kita 5. Mulai dari 0. 0 sepertiga 1 akar 3 tak terhingga. Ingat ya, 0 sepertiga 1 akar 3 tak terhingga. Oke, kita coba. Tan 90, 0, 30, 45, 60, 90. Berarti tan 90 adalah tak terhingga. Itu ya. Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Sekarang kita akan coba ke soal, ke contoh soal. Kita coba sin 180 derajat. Lihat, sin 180 derajat, dia segariskan sama 0 derajat. Berarti sin 0 derajat sama dengan tadi berapa? Sin 0 derajat berarti 0 meter. Sin 0 sama dengan 0. Oke, contoh yang kedua. Cos 240 derajat. Kita lihat 240 derajat masuk ke kuadran berapa nih? Kuadran 3. Kuadran 3 adalah rumusnya ini ya. Jadi cos 270 derajat dikurang berapa biar hasilnya 240? Dikurang 30. Jadi cos 30. Cos 30 berapa tadi? Ingat, cos dari kelingking ke jempol. 0, 30, 45, 60, 90. Cos 30 berarti bernilai setengah akar 3. Setengah akar 3. Belum selesai. Kita lihat di kuadran 3 yang positif ada apa? Tan, hanya tan. Sedangkan di sini cos, berarti selain tan adalah negatif. Oke. Sekarang lanjut ke contoh nomor 3. Sin 315 derajat. Kita lihat 315 derajat masuk ke kuadran berapa? Kuadran 4. Rumusnya apa? 360 derajat dikurang berapa biar hasilnya 315? 45. Jadi sin
Iya benar, 45 derajat. Berapa sin 45 derajat? 0, 30, 45. Setengah akar 2. Kita lihat di kuadran 4. Yang bernilai positif adalah cos. Selain cos berarti negatif. Kita lanjut ke contoh nomor 4. Sin 150 derajat. Kita lihat di kuadran berapa anak-anak? Kuadran 2. Sin 180 derajat dikurang berapa? 30. Jadi sin 30 derajat sama dengan berapa? Setengah. Kita lihat positif atau negatif? Positif. Nah, ke contoh nomor 5. Cos 225 derajat. Di kuadran berapa? Di kuadran 3. 270 derajat dikurang berapa? 45. Jadi cos 45 derajat. Berapa cos 45 derajat? Gimana? Cos 45 derajat setengah akar 2. Nah, kita lihat cos di kuadran 3. Berarti negatif. Sebelum Ibu melanjutkan ke soal, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Fakih. Oke, pertanyaan yang bagus Fakih. Memang Ibu belum menjelaskan ya. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi dan berikan pendapat kalian atas jawaban Fakih tadi. Oke? A few minutes later. Oke, terima kasih Yusuf sudah memberikan pendapatnya. Sekarang kita bahas bersama ya. Sin 1500 derajat. Dari mana rumusnya jika lebih dari 360 derajat? Rumusnya adalah dikali 360 derajat ditambah alfa. Nah, sekarang 1500 dibagi 360 dapat berapa? Dapat 4. 4 kali 360 1440. Kita kurang. Jadi dapat 60. Jadi sin n-nya 4 dikali 360 derajat ditambah berapa sisanya? 60. Jadi sin 60. Sin 60 bernilai setengah akar 3. Oke, bagus Yusuf. Sudah paham semua ya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian kerjakan selama 6 menit lalu dikumpulkan ya.
Di sana ada soal bagian 1 sampai dengan bagian 3. Kalian kerjakan di rumah lalu dikumpulkan minggu depan. Dan minggu depan materi yang akan kita pelajari adalah koordinat kutub dan kartesius. Paham? Ibu rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf